Shalom, selamat malam, puji nama Tuhan. Senang sekali saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara, saudari sekalian yang sudah ada di gedung gereja. Mari siapkan hati kita untuk kita memuji menyembah Tuhan, berdiam di dalam rumah Tuhan, itu yang Tuhan ingini. Biarlah menikmati semua kemurahan Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk semua kasih-Mu, kebaikan-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami. Kau Bapa yang baik, yang mengasihi kami. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh hadir pada malam hari ini, membawa hati kami, hidup kami, penyembahan kami sebagai korban syukur yang menyenangkan hati Tuhan. Lewat pujian dan penyembahan kami, Engkau saja yang dimuliakan, Engkau saja yang diagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang melayani dan dilayani, jemaat Tuhan yang sudah ada di gedung gereja dan juga Tuhan dalam perjalanan. Tibakan mereka di tempat ini dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Kami hanya mengizinkan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah ibadah kami pada malam hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, berdiam dalam rumah-Mu Tuhan, menikmati kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, amin Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari katakan, satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, benar Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu.
lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, benar Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari lebih lagi katakan, lebih baik satu hari. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, benar Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau menjadi pribadi memuji-Mu, memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati dan menikmati
shikata kuraba shara la 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 shandara la 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 skiara la 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 shara. Ya la 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 shikira la 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 shandara la la. Tidak ada satu pribadi yang mengerti selain Engkau Tuhan. Tidak ada satu pribadi yang mengenal kami lebih dalam selain Engkau Tuhan. Ya la 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 shikata kuraba bara ya la 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 kuraba shikara la la la. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kau Allah yang tidak pernah melupakan kami. Karena kami buatan tangan-Mu, kami berharga ya la 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 shikata kuraba ya la 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 syara la 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 la. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kami berharga karena kami buatan tangan-Mu. Kami berharga. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak pernah menyia-nyiakan kasih karunia-Mu. Oleh sebab itu kami tidak pernah menyia-nyiakan kasih karunia-Mu. Ya la 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 shikata kuraba shandara la 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 ya la 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 shikira la 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 shara. Ya la 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 takuraba shandara la 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 shikira. Haleluya. Haleluya. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Kami mau berkomitmen Tuhan. Kami mau berkomitmen Tuhan. Kami mau menjadi penyembah-penyembah-Mu. Penyembah-penyembah yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Ya Allah wa syukurlah. Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu, yes Lord. Tuhan, yes Lord. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Katakan, ku agungkan Kau Tuhan. Ku agungkan nama-Mu, yes Lord. Tuhan, agung nama-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Lagi katakan nyanyian pujian. Nyanyian pujian bagi-Mu, ya Allah, Tuhan, yes Lord, pujian bagi-Mu, Tuhan, sebab Kau besar Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku agungkan Kau Tuhan. Tuhan bangkit berdiri, katakan nyanyian pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu, Tuhan, nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku agungkan Tuhan, ku agungkan nama-Mu, yes Lord. Tuhan, agung nama-Mu
shikata karala bala 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 mashandara la la bashi. Yara la la bataka la 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 bashi kiara la la la. Nyanyi pujian bagimu Tuhan. Nyanyian pujian bagimu di antara segala bangsa. Biarlah segala yang bernafas memujimu Tuhan. Biarlah setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut memuji Kau Tuhan, menyembah Kau Raja. Ya la 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 basikata kurabara bala basyanda. Haleluya. Kami agungkan Kau Tuhan. Kami puji Kau Raja. Tiada yang lain. Satu-satunya pribadi yang mengerti kami hanya Yesus Tuhan. Ya la 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 basikata karabala bala basyande. Urabala bala batakana masyikiara la 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 basande. Haleluya. Kau pribadi yang menyelamatkan kami. Satu-satunya Allah dalam hidup kami. Satu-satunya penyembuh dalam hidup kami. Satu-satunya pribadi yang menyelamatkan jiwa kami. Ya la 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 basikata kurabala bala basyanda la 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 base. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya la la basikata. Mengalirlah Kau Allah Roh Kudus. Mengalirlah, menjamah setiap hati kami, menjamah setiap pribadi kami. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin, amin. Kau yang berdaulat Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya la 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 basikara la la la. Saat kami tak mampu berharap, Kau satu-satunya pribadi yang menolong hidup kami. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Amin Tuhan. Ajarku mengenal hatimu. Amin. Dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna. Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Kami percaya Tuhan. Ku percaya benar Tuhan,
pasti Tuhan bukakan jalanku di waktumu yang terbaik, seturut kehendakmu. Mari katakan, saat ku tak mampu berharap, saat ku tak mampu berharap, benar Tuhan, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap, benar Tuhan. Ajarku mengenal hatimu, yes Lord, dan percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasamu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Mari kita angkat kedua tangan kita dan kita katakan dengan iman, yes God. Ku percaya Engkau bekerja, Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya, pasti Tuhan bukakan jalanku di waktumu yang terbaik, seturut kehendak. Lagi katakan, ku percaya Tuhan, ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat. Kami percaya, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya, pasti Tuhan bukakan jalanku di waktumu yang terbaik, seturut kehendakmu. Di waktumu yang terbaik, di waktumu yang terbaik, seturut kehendakmu. Di waktumu yang terbaik, di waktumu yang terbaik, seturut kehendakmu. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang besar seperti Engkau. Allah yang mengasihi kami. Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Malam hari ini kami datang menghampiri Engkau. Kami mau dengar suara-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memberikan kami kebebasan. Hadirat-Mu memberikan kami kekuatan. Tapi firman-Mu memberikan kami petunjuk bagaimana kami harus menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak-Mu. Pakai keterbatasan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga setiap orang yang mendengar bisa memahami dan mengerti, dan Roh Kudus memberikan kemampuan untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami izinkan Roh-Mu sepenuhnya mengambil alih pimpinan dan bekerja dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap kita yang percaya dan diberkati berkata, amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara.
Puji Tuhan, mari kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, tentang satu topik tentang doa pada malam hari ini. Doa yang mengubah alur sejarah. Pada saat saya belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini, saya takjub karena lewat satu doa ada sebuah alur sejarah yang diubah. Mari kita sama-sama membaca dalam Keluaran pasal yang ke-32 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-14. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murka-Mu bangkit terhadap umat-Mu yang telah Kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat?" Ayat 14. "Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umat-Nya." Mari kita melihat beberapa hal dari ayat ini. Yang pertama adalah bagaimana latar belakang ayat ini dalam Keluaran 32 ayat 1 sampai 7. Karena ketidaksabaran bangsa Israel yang menunggu pemimpin mereka Musa turun dari gunung, maka mereka ngomong sama Harun begini, "Buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami gak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Kemudian apa yang terjadi? Harun berkata, "Sekarang kamu tanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, bawa semuanya kepadaku." Ayat 3 dikatakan bahwa kemudian setelah semuanya dibawa, diterima Harun dari tangan mereka, dibentuknya lah dengan pahat, dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian Harun bilang begini, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Dan di ayat yang ke-6, bangsa Israel mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Saudara melihat hal ini di ayat 7 dan seterusnya, Tuhan bicara sama Musa, "Pergi turun, sebab bangsamu yang kau pimpin dari tanah Mesir itu udah rusak kelakuannya. Mereka udah menyimpang dari segala jalan yang aku perintahkan. Sekarang mereka menyembah anak lembu tuangan. Mereka menyembah dan berkata, inilah Allah yang menuntun kami." Kemudian Tuhan ngomong sama Musa, "Bangsa ini bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkan aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar." Saudara, ketika Allah melihat betapa bangsa Israel betul-betul melukai hatinya, mengecewakan hatinya, Tuhan bilang, "Aku mau musnahkan bangsa Israel. Sebagai gantinya aku mau bangkitkan engkau jadi bangsa yang besar." Saudara, ini sesuatu hal yang luar biasa. Tetapi Musa tidak mengatakan, "Oke Tuhan, jadilah perkataan seperti yang kau katakan." Tidak. Saudara, ini Musa Tuhan mau buat dia jadi bangsa yang besar. Tetapi perhatikan di ayat yang ke-11. Kemudian dikatakan Musa itu berdoa. Ya, berdoa untuk melunakkan hati Tuhan. Saudara melihat hal yang seperti ini, Musa gak bilang iya terhadap keinginan Tuhan yang mau jadikan dia bangsa yang besar. Tapi justru Musa ambil waktu, istilahnya dia coba melunakkan hati Tuhan. Supaya Tuhan gak murka sama bangsa Israel. Dan perhatikan, setelah Musa berdoa, ayat 14 dengan jelas berkata, "Maka menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkan atas umat-Nya." Sudah, ini luar biasa loh. Karena doa Musa, alur sejarah bangsa Israel menjadi berubah.
Saudara, itu Israel sudah siap mau dimusnahkan sama Tuhan. Tapi ada seorang yang berdiri di hadapan Tuhan. Berdiri untuk meminta supaya Tuhan tidak jadi memusnahkan bangsa Israel. Ada seorang yang bernama Musa, dia berdiri di hadapan Tuhan, dia melunakkan hati Tuhan, dan luar biasanya alur sejarah bangsa itu menjadi berubah. Bangsa ini yang seharusnya dimusnahkan tidak dimusnahkan. Ini kita melihat betapa luar biasanya sebuah doa yang dinaikkan Musa. Pertanyaannya begini, apa sih yang buat doanya Musa bisa mengubah alur sejarah bangsa? Pasti kita ngomong begitu. Saudara, perhatikan, ini doa. Bukan sekedar jawaban yang diberikan, tapi ada sebuah perubahan. Tuhan jawab Musa ya dengan sebuah jawaban yang mengadakan sebuah perubahan sejarah bangsa Israel. Kita sering kali berdoa yang kita rindu cuman jawabannya. Tapi sekali lagi Tuhan itu bisa jawab lebih dari apa yang kita pikirkan. Paulus bilang dalam Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak, saudara, jauh lebih banyak. Perhatikan dari apa? Daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Doanya Musa, jawabannya itu lebih dari apa yang dia pikirkan, lebih dari apa yang dia doakan. Ini jawaban doa, mengubah alur sejarah bangsa. Pertanyaannya, apa yang buat Musa? Apa sih yang bikin Musa bisa mengubah alur sejarah bangsa dari yang mau dimusnahkan jadi nggak jadi dimusnahkan? Saudara, kalau kita perhatikan, Musa ini seorang yang sangat cinta sama bangsanya. Dia semenjak bayi diangkat jadi pangeran oleh putri Firaun. Ketika dia besar, keluar dari istana, dia jalan-jalan lihat orang Israel dengan orang Mesir bertengkar, yang dia bela siapa? Orang Israel. Dia bunuh itu orang Mesir, dia menyelamatkan orang Israel. Dia cinta dengan bangsa Israel. Cintanya Musa terhadap bangsa Israel itu gak pernah luntur. Berkali-kali dia berdiri di hadapan Tuhan, meminta supaya Tuhan menolong bangsa Israel. Dia gak pernah tinggalkan Israel, bangsa Israel. Dia tidak pernah meninggalkan bangsa pilihannya. Sekalipun ada banyak hal kejahatan, dia tetap berdiri di hadapan Tuhan, mewakili bangsanya, memohon pengampunan terhadap dosa dari bangsa Israel. Ini Musa cinta mati sama bangsa Israel. Cinta mati sama bangsanya. Saudara, kita melihat di sini ada satu kata yang menarik ada dalam dirinya Musa. Konsistensi. Saya pakai kata ini, konsisten. Musa itu dari awal sampai akhir hidupnya dia cinta sama bangsa Israel. Dia nggak mau keturunannya dijadikan besar. Dia cuma mau bangsa Israel betul-betul masuk ke tanah perjanjian, menikmati penggenapan janji Tuhan di dalam kehidupannya. Dia cinta sama bangsa Israel. Saudara, yang buat doa Musa bisa mengubah alur sejarah karena rasa cintanya kepada Israel. Saudara, kalau orang cinta itu dia nggak peduli. Orang mau bilang apa, kalau dia udah cinta, udah lewat. Kalau dia cinta, apapun dia bisa lakukan karena dia cinta. Kalau dulu zaman-zaman saya masih muda kan bilang, biarpun laut akan kuseberangi demi cintaku padamu. Gunung akan kudaki demi cintaku padamu. Hujan gak peduli, saudara. Yang penting bisa ketemu sama si pujaan hati. Apapun gak peduli kalau yang namanya cinta ditempuh aja gitu ya. Karena cinta. Karena cinta orang bisa menunggu dengan setia pasangannya.
Karena cinta, orang mau tunggu pasangannya, mau terima pasangannya apa adanya. Kalau udah cinta saudara, semua hal bisa dilakukan. Ini yang ada dalam diri Musa. Dia cinta mati sama bangsanya. Di dalam diri Musa ada yang namanya konsistensi, konsisten. Mari kita lihat. KBBI bilang itu konsisten itu tetap gak berubah. Kasih Tuhan itu gak berubah. Kasih Tuhan itu tetap. Tuhan itu setia sama kita, biarpun kita gak setia, dia tetap setia. Itu luar biasanya Tuhan kita. Nah kemudian dikatakan, berarti ketika Musa bisa konsisten mencintai bangsanya saudara, itu bicara tentang komitmen. Saudara, kita berjanji sebagai suami istri di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat Tuhan, itu bukan janji yang main-main. Ada komitmen di dalamnya. Apapun yang terjadi, kalau kita udah janji di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat Tuhan, kita mesti pegang itu janji. Sampai maut memisahkan kita. Itu komitmen. Di dalam diri Musa ada sebuah komitmen. Karena dia cinta sama bangsanya, dia komitmen memperjuangkan bangsanya. Ketika bangsanya tidak ada menghadapi air sampai dimarah, mereka menghadapi air yang pahit, dia datang sama Tuhan, Tuhan ini bangsamu gak dapat air. Dia berdoa minta supaya bangsa Israel mendapatkan air. Ketika bangsanya menginginkan roti, dia berdoa dan Tuhan memberikan mana, Tuhan memberikan burung puyuh. Ini Musa, dia punya komitmen cinta sama bangsanya, berjuang sampai maut. Ya, sampai maut memisahkan dia dengan bangsanya. Sudah komitmen. Kemudian yang kedua, di dalam konsisten itu bicara tentang keteguhan dalam mempercayai Tuhan. Saudara, pada waktu Israel terakhir mereka berhadapan dengan orang Mesir, di belakang nih bangsa Mesir saudara, di depan lautan. Tapi Musa bilang begini kan, kamu diam saja, nanti Tuhan yang mau berperang ganti kamu. Kita udah tahu nih ceritanya, Laut Tebrau itu terbelah menjadi dua. Tapi pada waktu kejadian itu ngomong begitu, kira-kira kalau saya jadi Musa, Tuhan kalau kita mau acungkan tongkat ini laut tidak terbelah bagaimana Tuhan, kan gitu kan. Ini pemimpin, loh kita udah tahu ceritanya. Tapi kita lihat bagaimana keteguhan Musa itu mempercayai bahwa Tuhan itu berkuasa. Bahwa Tuhan yang sudah panggil keluar bangsa Israel dari Mesir, dia membawa ini bangsa sampai ke tanah Kanaan. Dia teguh, dia percaya bahwa Tuhan itu setia terhadap janjinya. Maka laut Tebrau itu kecil buat Tuhan. Makanya ketika dia mengangkat tongkat, laut itu menjadi terbelah. Saudara, dia menghadapi hal-hal yang sulit dalam kepemimpinannya, bukan cuma laut Tebrau. Banyak kisah air di Mara yang pahit. Bagaimana bangsa Israel itu kepingin roti, kepingin daging. Ini bangsa Israel tuh punya banyak keinginan. Tapi luar biasanya memang Musa itu disebut sebagai pemimpin yang lembut hatinya. Saudara, dia teguh, dia percaya sama Tuhan. Itu yang buat doanya itu bisa mengubah alur sejarah. Kemudian yang ketiga, dia tekun. Susah senang, dia terus pimpin itu bangsa. Saudara, memimpin bangsa Israel. Bangsa Israel itu Tuhan ngomong ini bangsa yang tegar tengkuk. Di ngomongin begini, ya kayak orang bebal gitu ya. Dikasih tahu nggak berubah, dikasih tahu nggak berubah. Saudara, kira-kira kalau kita ngadepin orang kayak begini gimana gitu ya? Saya bisa hands up saudara kalau sudah menghadapi hal yang seperti ini. Bisa angkat tangan, saya bilang aduh menyerah jo Tuhan. Kita sudah mampu menghadapi orang dengan tipe-tipe yang begini. Tapi Musa tidak saudara. Dia tetap tekun membawa Israel dalam kepemimpinannya sampai Tuhan mengangkat dia. Tekun saudara. Tekun itu tabah. Mau bagaimana ini orang yang dipimpin dia tetap tabah, dia tetap tekun dan ini tidak mudah menurut saya.
Dan saudara perhatikan, ketiga kualitas ini membuat dia apapun dia terus berjuang memperjuangkan bangsanya. Bahasa sekarang, dia terus berdoa, dia tekun berdoa. Mau belum lihat jawaban Tuhan, dia mau tetap berdoa. Aduh, semakin berdoa semakin sulit jalannya, tapi dia terus berdoa karena dia tahu bahwa sampai pada waktunya Tuhan pasti akan berikan yang terbaik, karena dia adalah Allah yang menjawab doa kita lebih dari apa yang kita doakan. Nggak peduli dia belum lihat tuh jawaban Tuhan. Saudara, Musa itu diangkat Tuhan sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Dia cuma lihat di atas, dari atas bukit itu tanah Kanaan. Dia nggak masuk ke tanah Kanaan. Tetapi dia tetap memperjuangkan bangsa ini. Saudara, hari ini setiap kita berdiri menjadi orang-orang yang berdoa bagi keluarga kita. Kita masing-masing berdoa bagi siapa? Bagi gereja kita. Kita dipanggil Tuhan, kita mau berdoa untuk siapa? Untuk kota kita, untuk bangsa kita. Kalau hari ini kita masih belum melihat perubahan terhadap apa yang kita doakan, jangan pernah berhenti berdoa. Ada seorang bapak gereja yang namanya Agustinus. Saudara, Agustinus ini hidupnya amburadul. Tetapi ada seorang ibu kandungnya mau berdoa untuk dia. Ibu ini terus berdoa, tidak kenal lelah berdoa. Biarpun dia berdoa, dia lihat anaknya tidak berubah, dia terus berubah. Hingga sampai satu waktunya Tuhan memang melawat ini Agustinus. Sampai Agustinus ini menyerahkan dirinya menjadi seorang hamba Tuhan. Dan dia menjadi salah satu bapak gereja. Saudara, hari-hari ini banyak orang yang berdoa untuk kota kita, untuk bangsa kita. Jangan pernah lewatkan kesempatan ketika Tuhan mengetuk hati kita untuk masuk di dalam sebuah panggilan berdoa. Saudara, ketika kami memulai membangun yang namanya mesbah doa, itu tidak mudah. Tidak mudah. Kadang saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, kita ini hari-hari berdoa. Ada satu waktu kita akan berdoa untuk keluarga demi keluarga. Apa yang Tuhan ada dalam hati kita mendoakan keluarga ini. Kita berdoa dari hari, ada satu hari kita akan berdoa itu di pastori. Saya bilang, Tuhan, saya nggak lihat apa-apa, saya nggak dengar apa-apa. Cuman sampai satu kali saya dengar satu kesaksian. Dan itu buat hati saya tersentuh dan berkata, kadang kita gak pernah tahu bagaimana cara Tuhan bekerja. Kelihatannya sunyi, kelihatannya diam. Tapi di dalam kesenyapan, di dalam kesunyian, Tuhan itu bekerja. Dan itu yang meneguhkan hati saya untuk terus berdoa. Sampai kapan? Sampai saya melihat sebuah kebangkitan yang ada dalam gereja ini. Sampai saya melihat ada banyak jiwa yang didoakan untuk mengalami perubahan hidup. Karena saya tahu doa yang dinaikkan dengan penuh cinta kepada Tuhan itu akan mengubah alur sejarah, akan mengubah satu keadaan. Kapan keadaan itu berubah? Itu urusannya Tuhan. Urusan kita adalah tetap berdoa. Pesannya cuma sederhana. Yuk, kalau hari ini kita sedang berdiri bagi bangsa kita, kita berdiri bagi keluarga kita, kita berdiri dan kita sedang berdoa untuk suami kita, untuk istri kita, untuk anak kita, menantu kita, mertua kita. Kita berdoa dan belum mengalami perubahan hidup, belum melihat jawaban Tuhan. Punya hati yang mengasihi orang yang kita doakan. Miliki hati yang mengasihi keluarga, gereja, kota, bangsa. Kalau kita gak punya hati yang mengasihi mereka, kita gak akan pernah mau berjuang sampai Tuhan mengubah mereka. Yang kedua, miliki komitmen dalam berdoa. Kemudian yang ketiga, keteguhan dalam mempercayai Tuhan. Sehingga kita tetap tekun berdoa. Sampai ada jawaban doa kita. Bukan cuma sekedar jawaban, tapi ada perubahan. Mari sama-sama kita katakan di hadapan Tuhan hari ini, Tuhan, Kau panggil aku
Mungkin bilangan orang yang meresponi panggilan Tuhan dalam berdoa itu nggak banyak. Nggak banyak. Tapi percayalah, seberapapun orang yang meresponi hati Tuhan dengan mau berdiri bagi keluarga kita, bagi kota kita, bagi gereja kita, bagi bangsa kita. Kalau kita punya hati yang mengasihi dan kita mau berdoa sampai ada perubahan, Tuhan itu pasti dengar. Tuhan itu pasti dengar. Dan Tuhan pasti akan menjawab doa kita lebih banyak dari apa yang kita doakan. Lebih dari segala hal yang kita naikkan di hadapannya. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya Yesus. Kiara bata kaya laba-laba siki takada basiki araba. Kidata kada basiku rabata kaya laba-laba siki. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Tuhan berkata, aku sedang mencari seseorang yang mau mempertahankan tembok di hadapanku. Apakah kita malam hari ini adalah orang-orang yang mau berdiri bagi keluarga kita? Adalah orang-orang yang mau berdiri bagi gereja kita? Apakah kita adalah orang-orang yang mau berdiri bagi kota, bagi bangsa kita? Tuhan bertanya kepada kita malam hari ini. Dia cari orang yang mau berdiri bagi gereja ini, bagi keluarga kita, bagi kota, bagi bangsa. Tuhan mau cari orang yang mengasihi keluarganya. Tuhan mau cari orang yang mengasihi gerejanya. Tuhan mau cari malam hari ini orang yang mengasihi kota dan bangsa kita. Sehingga kita mau tetap berdiri berdoa. Terus berdoa. Sampai ada satu jawaban yang dia nyatakan. Sampai ada satu perubahan. Percayalah di dalam segala hal. Tuhan itu turut bekerja bagi kita. Malam hari ini saya memberikan kesempatan bagi setiap kita. Untuk berdoa. Yang pertama mari kita berdoa untuk keluarga kita. Masing-masing kita berdoa buat keluarga kita. Mari kita berdiri hari ini bagi keluarga kita. Mari kita doakan anak kita. Kita doakan orang tua kita. Kita doakan suami kita. Kita doakan istri kita. Mari kita berdoa buat keluarga kita. Sehingga ada satu pemulihan yang luar biasa terjadi dalam keluarga kita di dalam nama Tuhan Yesus. Mari berdoa. Buka suaramu. Buka suaramu. Berikan hatimu untuk Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bagi keluarga kita. Kiara bataka ya laba-laba siki takada basiku rabataka ya laba-laba. Kina bataka ya laba-laba siku rabataka ya laba-laba siki ya rabataka. Haleluya Tuhan. Kami berdoa malam hari ini Tuhan. Untuk suami kami, untuk istri kami, untuk orang tua kami, untuk menantu kami, untuk anak kami, untuk orang tua kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Oh Tuhan, kalau ada di antara mereka hari ini Tuhan, mereka mengalami kesusahan, mereka mengalami sakit. Kami berdoa kiranya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memulihkan keadaan mereka. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk pekerjaan kami Tuhan. Biar Tuhan mengadakan sebuah transformasi. Tuhan mengadakan terobosan finansial bagi keluarga kami. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Justru dalam masa-masa yang sulit kami percaya Tuhan akan bekerja secara luar biasa. Mengadakan terobosan finansial bagi kami. Kami akan melihat pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Mari kita satukan hati hari ini. Kita mau berdoa buat gereja kita. Mari sama-sama kita buka suara kita. Apapun yang Tuhan taruh dalam hatimu untuk gereja ini berdoa. Berdoa apa yang Tuhan taruh dalam hatimu malam hari ini. Mari berdoa buat gereja ini. Kiara bataka ya laba-laba siki takada basiki takada. Tuhan, kami tahu bahwa gereja ini didirikan bukan karena keinginan manusia. Benar. Tapi karena keinginan dan kehendak-Mu Tuhan. Amin. Dan apa yang menjadi kehendak-Mu adalah jadikan kami satu. Itu kerinduan-Mu Tuhan. Kami
kami berdoa, sebelum kami berdoa Tuhan, bentengi kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga tidak ada satu serangan balik yang akan terjadi bagi kami dan bagi setiap kami yang memiliki pertalian darah. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami berdoa malam hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami meruntuhkan setiap benteng-benteng yang menjadi penghalang kami bersatu. Adanya miskomunikasi Tuhan, adanya Tuhan saling mengungguli satu sama lain, egoisme Tuhan yang ada dalam gereja ini, kepentingan diri sendiri. Kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mematahkan setiap tembok-tembok yang membuat setiap kami di gereja ini tidak bersatu dalam nama Tuhan Yesus. Kami melepaskan malam hari ini kasih Kristus yang akan mengikat dan mempersatukan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami melepaskan damai sejahtera Allah yang akan memelihara hati dan pikiran kami Tuhan. Kami melepaskan sukacita Kristus yang akan menjadikan kami Tuhan terus bersukacita, terus bersyukur kepada Engkau apapun situasi dan kondisi. Kami percaya gereja ini dibangun untuk menjangkau banyak jiwa bagi Tuhan. Kami percaya lewat gereja ini ada berkat-berkat yang Tuhan hendak curahkan. Kami percaya kalau ada kesehatian, kesatuan di gereja ini, maka berkat itu akan turun atas gereja ini. Dan berkat yang diberikan dalam gereja ini akan dikelola dengan baik untuk menjadi berkat bagi setiap pelayanan yang ada. Akan menjadi berkat bagi setiap orang. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama berdiri malam hari ini. Mari kita berdoa buat setiap pelayan yang ada di dalam gereja ini. Mari kita berdoa agar Tuhan mengurapi dengan rohnya, memberikan hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Sehingga sungguh sebelum mereka melayani, mereka mengalami hati yang lapar. Mereka sungguh mengalami penggurapan Tuhan. Haleluya Yesus. Malam hari ini kami berdiri bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan. Mereka yang melayani Tuhan. Mereka sebagai pelayan praise and worship. Mereka yang melayani dalam multimedia, dalam sound system. Apapun bentuk pelayanan mereka, aser, kolektan, guru sekolah minggu. Mereka melayani di youth. Hari ini kami mohon penggurapan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Biar penggurapan-Mu itu menggurapi setiap kami. Menggurapi pelayanan kami Tuhan. Sehingga sungguh pelayanan kami boleh menjadi berkat bagi jemaat. Dan nama-Mu dipermuliakan. Sebelum kami melayani Engkau Tuhan, sucikan, kuduskan kami, layakan kami di hadapan. Terutama kami akan masuk dalam perjamuan kudus pada hari Minggu Tuhan. Kuduskan kami, layakan kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan hari ini kami berdoa Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah perjamuan kudus menjadi satu momentum kami berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Kami berdoa agar setiap pelayan-pelayan Tuhan, mereka yang melayani Tuhan, diberikan hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Diberikan mereka hati yang sungguh rindu akan kehadiran mereka. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang melekat sama Tuhan, yang intim sama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami melepaskan pengenalan akan Tuhan kepada setiap pelayan-pelayan Tuhan. Mereka mengenal Tuhan dengan benar. Mereka mengenal Tuhan. Mereka mengenal betapa dalamnya kasih Tuhan. Betapa tinggi dan lebarnya kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Tahun depan merupakan tahun politik bagi bangsa kami. Kau berdaulat bagi bangsa kami Tuhan. Biar Kau akan memunculkan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang sungguh bisa dipakai Tuhan untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Menjadi bangsa yang sungguh diberkati Tuhan. Dan Tuhan berikan pemimpin ini menjadi pemimpin yang bijaksana. Pemimpin yang sungguh tahu apa hati Tuhan. Tidak mementingkan kepentingan pribadi atau golongannya. Tapi lebih melihat kepada kepentingan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Kami berterima kasih. Mari sama-sama bangkit berdiri. Dan nyanyikan pujian kami memuji kebesaran-Mu. Nanti gembala akan menutup dalam doa. Penutup dan doa berkat. Kami
sungguh bersyukur Tuhan baik dalam hidup kami. Dan kiranya segala berkat-berkat Tuhan turut melimpah dalam kehidupan kami. Apa yang kami lakukan dalam pekerjaan, usaha, bisnis, rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan. Anak cucu kami diberkati oleh Tuhan. Pakai kami menjadi inspirasi bagi semua orang, menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri doa pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memimpin kami dalam perjalanan menuju ke rumah masing-masing dalam pelindungan Tuhan. Biarlah sepanjang malam hari ini ada sukacita Kristus yang selalu mengalir dalam kehidupan kami, dan bahkan juga penyertaan Tuhan menyertai di sepanjang tidur kami, dan kami bangun besok hari dengan keadaan tubuh yang sehat dan kuat untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku.